Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rido Marifan dari program studi Pendidikan Komputer Universitas Mulan Warman. Nah, jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan yaitu ragam, relasi ilmiah, dan ejaan dalam bahasa Indonesia. Nah, langsung saja kita ke materinya. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ada pengertian dan ruang lingkup, yaitu yang pertama definisi ralas ilmiah. Jadi, ralas ilmiah ini menunjuk pada sistem penulisan dan pengucapan bahasa yang dapat meningkatkan pemahaman komunikasi akademik. Jadi, ini melibatkan ketepatan pengguna istilah dan struktur bahasa. Yang kedua, ada pentingnya ejaan yang benar. Jadi, ejaan yang benar sangat penting untuk menjaga kejelasan dan keseragaman dalam komunikasi. Ejaan yang tepat membantu pembaca memahami teks tanpa kebingungan. Selanjutnya itu ada sejarah perkembangan. Nah, di sejarah perkembangan ini ada tiga. Yang pertama, perkembangan laras ilmiah. Jadi, laras ilmiah mengalami pertumbuhan dari awal penulisan hingga saat ini dengan adaptasi berbagai disiplin ilmu dan kebutuhan komunikasi yang berkembang dalam masyarakat. Yang kedua, ada evolusi ejaan bahasa Indonesia. Nah, ejaan bahasa Indonesia telah melalui berbagai revisi dan perubahan, termasuk perubahan dari ejaan Van Evelsen ke IED yang mencerminkan dinamika bahasa seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, ada pengaruh perkembangan teknologi. Nah, jadi teknologi ini berperan besar dalam mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan munculnya alat dan platform digital yang mempermudah penyebaran informasi dan perubahan bahasa. Selanjutnya yang kedua ada prinsip dan metodologi. Nah, jadi di prinsip metodologi ini ada prinsip dasar kelas ilmiah. Jadi ada tiga, yaitu yang pertama konsistensi. Konsistensi dalam penelitian memastikan bahwa hasil yang didapatkan dapat diulang dan memberikan informasi yang sama, menciptakan kepercayaan terhadap data dan temuan. Yang kedua ada kejelasan. Nah, kejelasan ini merujuk pada kemampuan untuk menyampaikan ide dan prosedur penelitian dengan cara yang mudah dipahami, memfasilitasi komunikasi yang efektif antara peneliti dan audiens. Yang ketiga ada ketepatan. Nah, di ketepatan ini berkaitan dengan akurasi pengukuran dan analisis data, menjamin bahwa informasi yang diperoleh relevan dan mencerminkan fenomena yang diteliti secara hubungan yang benar. Selanjutnya ada metode penelitian laras ilmiah. Jadi di metode penelitian laras ilmiah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama metode kualitatif. Nah, di metode kualitatif ini berfokus pada pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial termasuk analisis wacana, wawancara, dan pengalaman partisipatif untuk mendapatkan perspektif holistik. Yang kedua ada metode kuantitatif. Nah, di metode kuantitatif ini menggunakan data numerik dan statistik untuk menguji hipotesis, menekankan pada pengukuran yang objektif dan analisis yang dapat diulang oleh peneliti lain. Yang ketiga ada studi kasus. Nah, di studi kasus ini menyelidiki fenomena tertentu dalam konteks real life secara mendalam, memberikan wawasan yang kaya melalui analisis situasi yang kompleks dan spesifik. Yang keempat ada metode eksperimen. Nah, metode eksperimen ini merupakan pendekatan yang melibatkan manipulasi variabel dalam kontrol yang ketat untuk mengalami efeknya, seiring digunakan untuk menentukan kualitas dengan dalam penelitian. Baik, yang ketiga yaitu ada ejaan bahasa Indonesia. Nah, di kaidah ejaan ini ada dua, yaitu yang pertama PUBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, jadi PUBI ini adalah pedoman resmi yang mengatur penggunaan ejaan dalam bahasa Indonesia, termasuk aturan baru dan perubahannya untuk memastikan standar komunikasi yang jelas. Yang kedua ada tanda baca yang benar. Nah, di tanda baca yang benar ini merupakan elemen yang sangat-sangat penting dalam penulisan, yang membantu membagi kalimat dan menyampaikan makna yang tepat. Jadi, memahami penggunaannya adalah kunci untuk komunikasi efektif. Selanjutnya ada kesalahan umum dalam ejaan. Nah, di kesalahan ini ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kesalahan penulisan kata.
Nah, di kesalahan penulisan kata ini sering terjadi akibat ketidaktahuan atau ketidaksengajaan. Hal ini dapat memengaruhi makna dan pemahaman teks secara keseluruhan. Yang kedua, ada kesalahan penggunaan tanda baca. Nah, di kesalahan penggunaan tanda baca ini, penggunaan tanda baca yang salah dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam kalimat yang membuat pembaca sulit memahami pesan yang disampaikan oleh penulis. Yang ketiga, ada pengaruh bahasa asing. Nah, di pengaruh bahasa asing ini sudah sering kali mempengaruhi ejaan dalam penggunaan kata dalam bahasa Indonesia yang dapat menyebabkan kekeliruan dan pelanggaran kaidah ejaan yang sudah ada. Selanjutnya adalah pentingnya ejaan yang benar. Jadi pentingnya ejaan benar tuh terbagi menjadi dua. Yang pertama, memudahkan pemahaman. Jadi memudahkan pemahaman itu ejaan yang sangat benar yang itu penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu mudah dipahami oleh pembaca sehingga berkomunikasi yang lebih efektif antara pengguna bahasa. Yang kedua ada meningkatkan kredibilitas tulisan. Tulisan yang mengandung ejaan yang benar menunjukkan profesionalisme dan perhatian terhadap detail yang pada gilirannya dapat meningkatkan kredibilitas penulis di mata pembacanya. Baik, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan kali ini itu berdasarkan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia memiliki beragam variasi, ragam berbahasa berbagi dalam bentuk lisan maupun tulisan, serta dapat bersifat ilmiah atau non-ilmiah. Laras bahasa berperan dalam menyesuaikan pemilihan kosakata dan struktur kalimat agar selaras dengan bidang tertentu. Di sisi lain, ejaan terus berkembang seiring waktu untuk memenuhi kebutuhan komunikasi tertulis dan lebih efektif. Pemahaman yang mendalam mengenai ragam bahasa dan laras bahasa dan ejaan sangat diperlukan agar kita dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia secara tepat dan sesuai dengan konteksnya. Baik, mungkin itu saja pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.